Dinasti Fatimiyah mulai muncul menjelang akhir abad ke-10 Masehi, ketika dinasti Abbasiyah di Baghdad mengalami kemunduran. Melemahnya Abbasiyah juga memicu pemberontakan kelompok-kelompok yang merasa tertindas serta memberi ruang bagi kelompok Syiah untuk melakukan aktivitas politik. Salah satu dinasti yang melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah adalah dinasti Fatimiyah. Dinasti ini adalah dinasti Syiah yang berkuasa sejak 909 Masehi hingga 1171 Masehi yang dipelopori oleh Ubaidillah Al-Mahdi pada tahun 909 Masehi dengan legitimasi klaim keturunan Nabi Muhammad melalui Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Dinasti ini didirikan sebagai tandingan penguasa dunia Islam saat itu yang berpusat di Baghdad. Sejak awal kekuasaannya, Fatimiyah memiliki kekuatan besar, berhasil menaklukkan wilayah-wilayah strategis dan membangun reputasi yang kuat. Kota-kota suci seperti Mekah, Madinah, dan Yerusalem yang sebelumnya berada di bawah dinasti Ikhshidiyah akhirnya jatuh ke tangan dinasti Fatimiyah. Setelah itu, mereka menjadikan Kairo sebagai ibu kota kekhalifahan. Perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Fatimiyah. Yang pertama, perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Fatimiyah, terjadi kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan. Pengembangan dan pengkajian ilmu tidak hanya berlangsung di Universitas Al-Azhar, tetapi juga di lembaga-lembaga lain seperti Dar Al-Hikmah yang dibangun oleh Abu Ali Mansur bin Al-Aziz Billah di Kairo. Ia dikenal dengan gelar Al-Hakimi bin Bi'amrillah, Khalifah ke-6 dinasti Fatimiyah. Dar Al-Hikmah merupakan salah satu akademi yang memiliki perpustakaan besar atau Dar Al-Ilm dengan koleksi buku yang beragam hingga mencapai jutaan eksemplar. Dukungan penuh pemerintah terhadap lembaga-lembaga ilmiah tersebut menjadikan perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung sangat cepat. Perkembangan yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Pemerintah Fatimiyah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menstabilkan harga komoditas. Mesir pada masa itu menjadi pusat pertukaran barang antara Asia dan Eropa. Harga barang kebutuhan pokok relatif rendah sehingga masyarakat merasa sejahtera. Mesir mengalami kemakmuran ekonomi dan dinamisme budaya yang melampaui Irak dan wilayah lainnya. Hubungan dagang dengan masyarakat non-muslim seperti India dan negara-negara di kawasan Mediterania Kristen juga terjalin dengan baik dan aman. Kemudian yang ketiga, kemajuan dalam bidang politik. Sistem pemerintahan dinasti Fatimiyah pada umumnya mirip dengan sistem pemerintahan Persia kuno yang juga dipraktikkan pada masa Abbasiyah. Struktur militer dan pemerintahan dinasti Fatimiyah yang terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, Amir, yang terdiri atas perwira tertinggi dan pengawal khalifah. Yang kedua, para perwira istana, termasuk ulama dan pegawai khusus. Yang ketiga, para pemimpin unit-unit tertentu yang memiliki nama beragam seperti Hafiziyah, Juyushiyah, Sudaniyah atau nama yang diberikan langsung oleh khalifah. Kemudian yang keempat, kemajuan dalam bidang sosial. Saat dinasti Fatimiyah masuk ke Mesir, penduduk setempat terdiri dari kaum Kipti atau Kristen dan Ahlus Sunnah. Mereka hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati, sehingga hampir tidak terjadi konflik antar agama atau antar suku. Masyarakat Mesir pada era Fatimiyah terdiri atas beberapa golongan. Yang pertama, Sunni dan Syiah. Yang kedua, orang-orang Afrika. Yang ketiga, Al-Dimmah atau orang Yahudi dan Kristen. Yang keempat, orang Turki. Dan yang kelima, kaum Sudan. Perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Fatimiyah yang kelima yaitu kemajuan dalam bidang seni. Kemajuan dalam bidang seni terlihat jelas pada dekorasi dan arsitektur istana. Ciri kemajuan arsitektur Fatimiyah terlihat dari Masjid Agung Al-Azhar dan Masjid Agung Al-Hakim. Khalifah juga bekerja sama dengan arsitek Romawi dalam pembangunan 3 gerbang raksasa di Kairo. Semua ini merupakan peninggalan bersejarah dinasti Fatimiyah di Mesir. Kemudian kemajuan yang keenam yaitu kemajuan dalam bidang administrasi dan militer. Administrasi pemerintahan dinasti Fatimiyah secara garis besar tidak berbeda dengan dinasti Abbasiyah.
Dalam bidang kemiliteran terdapat 3 jabatan pokok. Yang pertama yaitu Amir, yang terdiri atas pejabat tinggi militer dan pengawal khalifah. Yang kedua petugas keamanan, dan yang ketiga berbagai resimen yang bertugas mendidik dan mengelola pusat-pusat armada laut di Alexandria, Damika, Askalon, dan beberapa pelabuhan di Suriah. Dinasti Fatimiyah pada awalnya mengalami kemajuan, namun kemudian mengalami kemunduran. Faktor internal kemundurannya antara lain: yang pertama, kekacauan politik akibat perebutan kekuasaan antar faksi militer dan pembagian wilayah menjadi iqta' yang dikuasai pejabat militer. Kemudian yang kedua, lemahnya sistem imamah sehingga suksesi khalifah tidak jelas. Kelemahan ini memunculkan berbagai sekte Syiah seperti Druz yang menganggap Al-Hakim sebagai imam terakhir bahkan Tuhan. Kemudian yang ketiga, ambisi suku-suku pendukung untuk menguasai dinasti. Awalnya Fatimiyah diterima luas karena sikap toleran, tetapi fanatisme golongan memicu huru-hara di banyak wilayah. Kemudian dari segi faktor eksternal, pada masa Khalifah Al-Musta'il, perang salib meletus dan wilayah Fatimiyah diserang pasukan Kristen. Kemudian yang kedua, penaklukan Saljuk atas Baghdad, yaitu pada tahun 1055 Masehi, melemahkan pengaruh Fatimiyah. Yang ketiga, pada masa Khalifah Al-Azid, keadaan makin kritis hingga Salahuddin Al-Ayyubi turun tangan mempertahankan Mesir. Pada 1171 Masehi, ia mengambil alih kekuasaan, mendirikan dinasti Ayyubiyah yang bercorak Sunni sekaligus mengakhiri pemerintahan Syiah Fatimiyah. Dinasti Mamluk merupakan salah satu dinasti Islam yang tumbuh dan berkembang di Mesir sekitar abad ke-13. Berdiri selama 267 tahun, dimulai pada tahun 1250 Masehi hingga 1517 Masehi. Keberadaannya berkaitan dengan dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Ayyubiyah. Kata Mamluk berarti budak. Awalnya mereka adalah tawanan penguasa Ayyubiyah dan dijadikan sebagai budak. Dan budak ini menerima pelatihan militer dan pendidikan agama untuk selanjutnya dijadikan sebagai tentara. Ketika sepeninggalan Salahuddin Al-Ayyubi, jumlah Mamluk semakin meningkat dan mulai mendapatkan peran penting dalam struktur kekuasaan sebagai tentara elit. Kemudian, keluarga Ayyubiyah melanjutkan pemerintahan Mesir. Namun, pada perkembangannya terjadi perselisihan dan konflik antar ahli waris Salahuddin Al-Ayyubi yang saling memperebutkan warisan kekuasaan. Hal ini membuat peluang bagi tampilnya para Mamluk untuk ikut mewarnai konflik tersebut. Berakhirnya kekuasaan dinasti Ayyubi di Mesir menjadi awal lahirnya dinasti Mamluk. Meskipun asal-usul mereka berasal dari kelompok budak militer, mereka berhasil mendirikan sebuah dinasti yang kuat dan berpengaruh di dunia Islam. Dinasti Mamluk terbagi menjadi dua. Yang pertama, dinasti Mamluk Bahri. Pada tahun 648 Hijriah, di Mesir berdiri Kesultanan Mamluk. Para budak tersebut berasal dari suku Kipchak, Rusia Selatan, yang berdarah campur antara Mongol dan Turki yang dibeli oleh Sultan Malikus Saleh Najmuddin Ayyub dari dinasti Ayyubi. Di Mesir, mereka ditempatkan di pulau kecil Raudlah yang terletak di delta Sungai Nil. Oleh karena itu, mereka disebut Mamluk Bahri atau Mamluk Laut. Yang kedua adalah dinasti Mamluk Burji. Mamluk Burji adalah kaum Mamluk yang didatangkan oleh Sultan Kalamun yang ditempatkan di benteng-benteng yang bermenara Buruj. Oleh karena itu, dari kata ini mereka disebut Mamluk Burji. Pada awalnya, Mamluk Burji didatangkan untuk menjadi pengawal keluarga sultan, khususnya keturunan Sultan Kalamun. Selanjutnya, mereka memperoleh kekuasaan yang besar seperti halnya Saifuddin Dahril Barkuk, seorang atabek atau panglima peran haji. Meskipun asal-usul mereka berasal dari kelompok budak militer, mereka berhasil mendirikan sebuah dinasti yang kuat dan berpengaruh di dunia Islam. Berikut peradaban Islam pada masa dinasti Mamluk. Yang pertama, di bidang militer. Awal mulanya, bangsa Mamluk dididik dan dilatih menjadi tentara oleh khalifah. Mereka adalah budak yang akan dimerdekakan setelah mendapatkan pendidikan militer. Salah satu keberhasilan besar dinasti Mamluk adalah kemampuannya untuk memberikan stabilitas politik dan keamanan bagi wilayah Mesir yang pada saat itu dilanda kekacauan akibat invasi Mongol dan ancaman dari pasukan salib.
Pada tahun 1260 Masehi, pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Sultan Qutuz dan panglima militernya Baybars berhasil mengalahkan pasukan Mongol dalam pertempuran Ain Jalut yang dianggap sebagai titik paling penting dalam sejarah dunia Islam. Kemenangan ini tidak hanya menyelamatkan Mesir, tetapi juga sebagai pelindung dunia Islam dari ancaman luar, khususnya dari pasukan Mongol yang pada saat itu menguasai hampir seluruh wilayah Asia Barat. Kemenangan ini juga memastikan bahwa Mesir tetap menjadi pusat keagamaan dan intelektual dunia Islam. Selain itu, Mamluk juga berhasil mempertahankan kekuasaan mereka dengan menstabilkan pemerintahan dan mengatasi pemberontakan internal yang muncul di berbagai wilayah. Yang kedua, kemajuan ekonomi. Di bidang ekonomi, dinasti Mamluk mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang mendukung pertumbuhan sektor perdagangan dan pertanian. Di era ini, dinasti Mamluk menjalin hubungan dagang dengan luar negeri, termasuk dengan orang-orang Kristen melalui perluasan jalur perdagangan yang dirintis oleh dinasti Fatimiyah. Akhirnya, Mesir menjadi pusat perdagangan internasional. Kairo, ibu kota dinasti Mamluk, berkembang pesat sebagai pusat perdagangan barang-barang mewah, rempah-rempah, dan tekstil. Pasar-pasar di Kairo seperti Pasar Khan Al-Khalili menjadi terkenal di seluruh dunia Islam. Selain itu, sektor pertanian Mesir yang mengandalkan Sungai Nil berkembang pesat selama pemerintahan Mamluk. Sistem irigasi yang efisien diperkenalkan untuk memastikan hasil pertanian yang maksimal. Para Sultan Mamluk mengembangkan teknik irigasi yang memanfaatkan air dari Sungai Nil untuk memperluas lahan pertanian dan meningkatkan produksi pangan. Gandum yang menjadi komoditas utama Mesir diekspor ke wilayah-wilayah lain di dunia Islam dan Eropa. Yang ketiga, di bidang ilmu pengetahuan, Mamluk juga mendirikan banyak madrasah, yaitu lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu agama dan sains. Pendidikan ini tidak hanya mencakup bidang agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya seperti matematika, astronomi, dan filsafat. Adapun tokoh Jalaluddin Asyuhti dengan karya di bidang ulumul Quran, yaitu Al-Itqan fil Ulum Al-Quran, dan Ibnu Nafis, tokoh kedokteran yang dikenal sebagai penemu susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia. 4. Di bidang kebudayaan dan arsitektur, dinasti Mamluk meninggalkan warisan budaya yang sangat penting, terutama dalam bidang arsitektur dan seni. Salah satu contoh paling terkenal adalah Masjid Sultan Hasan yang dibangun pada abad ke-14 dan dianggap sebagai salah satu contoh arsitektur Islam terbesar dan paling megah. Selain arsitektur, seni Mamluk juga berkembang pesat. Mereka dikenal dalam pembuatan barang-barang mewah seperti tekstil, keramik, dan juga logam. Dinasti Mamluk juga dikenal sebagai pelindung seni kaligrafi, terutama dalam menghias Al-Quran. Beberapa kaligrafer terkenal diantaranya adalah Muhammad Ibnu Al-Wahid yang pada tahun 703 Hijriah menghasilkan salinan unik Al-Quran dalam gaya tulisan sulut. Setelah dinasti Mamluk mencapai perkembangan yang pesat dan memerintah kurang lebih 267 tahun, dinasti ini mulai mengalami kemunduran. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh dinasti Mamluk adalah perpecahan internal yang terjadi antara faksi-faksi yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Para penguasa Mamluk seringkali terlibat dalam perebutan kekuasaan yang mengganggu kestabilan pemerintahan. Adapun faktor lain yang secara langsung menyebabkan kemunduran dan jatuhnya dinasti Mamluk adalah bangkitnya kekuatan baru dari Kesultanan Utsmaniyah. Pada abad ke-16, dinasti Mamluk mulai menghadapi ancaman eksternal yang serius, terutama dari Kekaisaran Utsmaniyah. Sultan Selim I dari Utsmaniyah melakukan ekspansi besar-besaran ke wilayah Mesir yang merupakan wilayah penting bagi Mamluk. Pada tahun 1516, pasukan Utsmaniyah mengalahkan pasukan Mamluk dalam pertempuran Marshdabik yang menjadi titik awal jatuhnya kekuasaan Mamluk. Dan setelah tentara Mamluk dikalahkan oleh tentara Ottoman dalam pertempuran sengit di pinggiran kota Kairo pada tahun 1517 Masehi, wilayah Mesir kini berada di bawah kendali tentara Turki Ottoman, sekaligus menjadi akhir dari kekuasaan dinasti Mamluk.